Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Langsung dengan materi saya, yaitu bersinergi dan berkolaborasi bersama UMKM. Kenapa saya selalu mengumandangkan kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama UMKM? Karena bersinergi dan berkolaborasi itu sangat penting bagi kita semua sebagai seorang wirausaha. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya saling bersinergi dan berkolaborasi. Apalagi tadi sudah di paparan Pak Ari tadi sudah mengenai digitalisasi. Sekarang kita itu ada dua zaman. Jadi katakan di sini ada dua zaman, yaitu zaman kolonial dan milenial. Jadi intinya kalau kita tidak saling berkolaborasi dan bersinergi, antara kolonial dan milenial ini tidak akan terkonek dan tidak akan jalan. Itulah yang ada di dalam para wirausaha kita, terutama saya di sini temanya adalah untuk mengangkat para wirausaha yang ada di pedesaan. Mungkin banyak teman-teman yang tahu tentang pedesaan itu bagaimana. Banyak orang-orang pelaku usaha yang zamannya masih zaman kolonial. Maka dari itu pentingnya kita berkolaborasi dengan kaum milenial, kita nanti seiring sejalan menuju suatu tujuan, gitu. Jadi di sini tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil berinovasi. Yang kita harus selalu berinovasi. Nah, integrasi kebijakan pengembangan UMKM meliputi pendampingan, perizinan sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan, digitalisasi dalam menyiapkan UMKM masa depan. Tadi sudah banyak sekali paparan yang diberikan Pak Ari, termasuk di dalamnya itu kita mengadakan pendampingan perizinan, termasuk nanti kita bahas mengenai NIB, sertifikasi, inovasi produk ini jelas. Jadi kita saling berinovasi dengan para kaum milenial. Tidak mungkin kalau kaum kolonial ini tanpa adanya kolaborasi tidak akan menemukan suatu goal. Ya, kita harus berjalan saling seiring. Next. Satu, tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil berinovasi. Next, ya. Tantangannya itu banyak sekali ya. Tantangannya itu mungkin karena kita untuk saat ini adalah zamannya digitalisasi. Makanya kita harus menyesuaikan. Tantangannya apa? Tantangannya ya justru di zaman ini kita sangat-sangat kelihatan bahwa kita harus mengikuti era kebiasaan baru ini, harus menemukan suatu tantangan. Itu tantangan kita sebagai apa? Di situ. Mungkin kita harus saling menggandeng para kaum milenial ini. Ya intinya tantangan itu suatu keberhasilan bagi seorang para wirausaha. Gitu. Di antaranya salah satunya ya kita harus mengikuti kebiasaan baru ini. Saling berkolaborasi, tetap juga saling berinovasi. Next, Mas Yudi. Tantangan UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatannya adalah program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya akan menjadi satu pengaman dari situasi kritis. Di sini kita jelas bahwa pengembangan usaha mikro itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dari para pendamping, dari para mentor, dari para stakeholder, semua itu sangat-sangat dibutuhkan oleh semua usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi satu pengaman dari situasi krisis. Pada intinya, ya tetap kita saling harus memberikan suatu inovasi baru, di mana di masa era globalisasi ini,
era kebiasaan baru ini, kita harus pandai-pandai mencari peluang apa yang sekiranya menyesuaikan kondisi saat ini. Itu yang diberikan oleh para wirausaha dan UMKM kita. Oke, next. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui fasilitasi antara pihak eksternal dan pihak internal. Untuk cara menanggulangi krisis dan dapat memberikan suatu inovasi atau suatu di mana UMKM suatu tujuannya ya kita harus menggandeng di antara dari pihak eksternal dan internal. Mungkin next Mas. Ya, pihak dari internal di sini kita sudah jelas di mana pengadaan permodalan, kedua inovasi hasil produksi, tiga perluasan jaringan pemasaran. Pihak internal ini ya termasuk nanti di sini ada para mentor, para pendamping yang bisa membantu kepada para wirausaha semua yang ada di sini, seperti yang dilihat bahwa ada dari para mentor seperti Pak Ari, seperti Pak Yudi, ini juga suatu pelaku usaha yang sekiranya sudah milenial banget. Jadi yang tantangan yang perlu kita dari pihak internal itu satu pengadaan permodalan itu dari para perbankan. Jadi pengadaan permodalan adalah yang dibutuhkan dari teman-teman UMKM. Contohnya dari permodalan itu mungkin dari perbankan untuk membuat usahanya supaya lebih maju lagi. Kedua, inovasi hasil produksi. Inovasi itu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus saling berinovasi melalui apa? Ya, jaringan. Umpamanya kita bisa membangun jejaring untuk teman-teman yang skalanya sudah milenial banget. Jadi kita harus saling berinovasi mengenai produksinya. Dengan zamannya internet, kita harus saling melihat bagaimana perubahan produksi, bagaimana apa yang sekarang lagi digeluti tentang inovasi baru tentang produk-produk kita. Ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Memperluas jaringan pemasaran ini juga ada bidang-bidangnya sendiri. Kita sudah ada ahlinya, ya termasuk tadi sudah dibilangkan oleh Pak Ari paparannya mengenai sarana internet digitalisasi. Oke, untuk yang pihak eksternalnya, kita lanjutkan lagi. Pengaruh dari pihak internal tadi sudah ada pengadaan permodalan di sini di zaman koperasi atau bank, sistem bagi hasil dari partner bisnis. Ini salah satu contoh dari permodalan. Inovasi hasil produksi, produk yang sudah ada diberi sedikit sentuhan agar berbeda dari yang lain, bahannya berbeda dari pesaing. Jadi melakukan inovasi dengan pemikiran masing-masing. Terutama saya sebagai pelaku craft, intinya begini, untuk inovasi itu tidak harus dari orang lain, tetapi inovasi itu bisa dari insting kita, dari mindset kita. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu produksi itu dari yang beda dari yang lain. Jadi di situ kita membranding bahwa ini ciri khas dari produknya si A. Ini ciri khas dari si B. Kita harus mampu menciptakan suatu supaya membangun mindset para buyer itu sangat-sangat mengenal bahwa tahu kalau melihat itu pasti bikinannya si A, itu pasti punyanya si A. Nah itu begitu kita harus membuat sesuatu yang beda. Oke, perluasan jaringan pemasaran, menambah mitra bisnis agar produksi dikenal banyak orang. Nah, dari mitra ini kan
tidak hanya dengan satu asosiasi atau bermitra dengan salah satu teman, tapi bermitra itu dengan segala semua kalangan dan segala semua aspek itu kita bisa bermitra asalkan dengan tentang produk kita sesuai dengan tujuan dan apa yang telah kita kerjakan. Jadi bermitra itu kita bukannya pilih-pilih, tetapi sesuai spek apa yang kita kerjakan, sesuai spek produk yang kita miliki, seharusnya sebaiknya begitu, agar supaya kita bisa mengembangkan atau memberikan inovasi-inovasi terbaru. Mungkin salah satu sekarang ini lagi digandrungi tentang adanya semua orang pasti semua orang membutuhkan masker, tapi sekarang kan masker banyak sekali bentuknya, banyak sekali inovasinya. Nah, yang di situ kita akan pikirkan bagaimana nih caranya supaya daya saing itu tetap kita yang miliki, dan bagaimana caranya kita supaya orang itu selalu mencari produk itu yang kita perlukan. Jadi kita harus mempunyai ciri khas tertentu, ciri khas yang orang lain tidak dapatkan, gitu ya. Nah, untuk memperluas jaringan pemasaran itu demikian. Tidak hanya satu, kita umpamanya di marketplace atau yang di toko-toko online yang lainnya, tapi kita harus memperluas jaringan bagaimana nih produk saya tepatnya di mana nih, sasarannya di mana nih, pantasnya dijual di mana nih, begitu. Next, yang berikutnya. Ini kurang lebih ada 2 menit lagi sebelum kita karena waktu keterbatasan waktu. Oke, ya kita lanjut dari sekali lagi dari pihak istilahnya pihak dari eksternal pemerintah tempat pemberian akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan. Yang tadi saya sudah bilang dari pihak eksternal pemerintah pun harus ikut campur ya. Pengadaan, pembinaan, dan pelatihan biasanya yang dilakukan oleh pemerintah itu kita ada UMKM, ada para wirausaha, dan biasanya ada kepentingan untuk pembinaan dan pelatihan. 3. Peningkatan promosi produk. 4. Memperluas pemasaran produk yang tadi saya sudah jelaskan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana. Itu mungkin next berikutnya. Terintegrasi kebijakan pengembangan UMKM meliputi pendampingan perizinan, sertifikasi, inovasi produk, dan juga digitalisasi dalam menyiapkan UMKM di masa depan. Oke, itu kita sudah bahas. Itu sekarang kita menginjak ke nomor induk berusaha. Di sini kita lihat bahwa apa sih itu NID? NID adalah sebenarnya bahwa NID itu adalah nomor induk berusaha, jadi tempatnya sebagai skillnya orang untuk berusaha, katanya begitu ya. Mengapa perlu NID? Mengapa kita perlu NID? NID itu legalitas tempat kita usaha ya. Di mana mengurusnya? NID itu apa? Siapa yang perlu NID dan bagaimana mengurus NID? Nah, ini nanti ada simulasinya akan diberikan oleh Pak Ibu ya nanti ya. Oke, next. Penjelasannya di sini. Apa itu NID? Kita sudah jelaskan tadi. NID adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha di bidang usahanya. Next. Nah, mengapa perlu NID? Yes. Atas ini. Sebelumnya, ya. Mengapa perlu NID? NID merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Ya, itu adalah salah satunya. Mungkin ini di sini ada dasar hukumnya dari pemerintah. Ya, kita baca dari peraturan presiden nomor 31 tahun 2017, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. Next. Mengapa perlu NID? NID wajib dimiliki pelaku usaha
yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Manfaat NIB sekaligus sebagai satu tanda daftar perusahaan atau PDP, angka mengenal impor, API, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor. Ketiga, akses kepabean jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu 1. NPWP, badan atau perorangan jika pelaku usaha belum memiliki surat sah rencana penggunaan tenaga kerja asing, bukti pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, itu notifikasi kelayakan usaha misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan atau surat izin usaha perdagangan. Oke, next berikutnya Mas. Mungkin kita agak singkat-singkat ya karena ini mengejar waktu ya Pak Ian ya. Gimana mengurus NIB? Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftarkan melalui OSS atau yang disebut dengan Online Single Subsystem. Jadi di Indonesia pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di sini ada linknya ya Mas ya. Jadi mungkin para yang ada di sini di Zoom ini bisa, kalau yang belum ada mengurus NIB coba dibuka di situ. Siapa yang bisa mendaftar NIB punya OSS? Di antaranya 1. Pelaku usaha, 1 perorangan, perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, operasi, persekutuan komunitas atau CV, persekutuan firma atau 12 persekutuan terdata. Oke, next. Kita langsung singkat-singkat saja, nanti kita langsung bermain dengan pembikinan NIB-nya, nanti prakteknya langsung di Pak Yudi ya, nanti bisa kita berikan. Jadi bagaimana mengurus tadi, nah ini contoh dari NIB lama. Di sini begini. Jadi NIB itu sebelum diterbitkan OSS RBA, ini contoh dari NIB yang lama yang 1.1. Jadi yang mempunyai NIB yang lama harus di-upgrade, ya, harus diperbaharui lagi, karena nanti isian tampilannya di dalam OSS RBA itu sangat simpel sekali dan sangat akurat ya. Contohnya next lagi Mas. OSS RBA ini yang diantaranya satu contoh yang sudah ada terbaru, model NIB yang terbaru. Oke, next, dokumen referensi atau dasar hukumnya ada di sini. Tadi kita sudah jelaskan bahwa peraturan presiden tahun 2017 ya. Ini kita langsung aja ke slide yang pertama. Yang pertama bagi pendaftaran. Ini syarat-syaratnya dari NIB. Syarat-syaratnya untuk pendaftaran. Hal yang perlu disiapkan untuk proses perizinan usaha. Next, Mas. Pelaku usaha orang perseorangan ya, karena di situ ada NPWP yang sudah punya, yang belum punya nggak masalah, nanti bisa mengakses, tetap bisa mengakses BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, mungkin yang perlu disiapkan di sini. Next, berikutnya badan usaha. Masa berakhir legalitas usaha. Masa berakhirnya kapan? Masa berakhirnya itu tidak ada masa berakhir. Masa berakhirnya itu kalau memang sakit, memang karena pemiliknya sudah meninggal dunia atau mungkin sudah tutup usahanya, baru masa berlaku ini. Alamat badan usaha, email, NPWP, nomor pelaku di antara di sini. Kita nanti sudah dijelaskan, mungkin bisa disimak. Kita mempersingkat waktu. Di sini ada bidang usaha, luas lahan, lokasi usaha, nama usaha atau kegiatan modal usaha, jumlah TKI, jumlah tenaga kerja, jenis dan kapasitas produk. Itu nanti yang kita siapkan, nanti ada di dalam isian NIB tersebut. Jasa per tahun, dokumen persetujuan lingkungan bila ada.
KBLI-nya ini kita harus setting dulu ya, sesuai dengan spek usaha kita, memang benar-benar harus dicari. KBLI itu apa? KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha Indonesia, jadi yang sudah disahkan oleh pemerintah tahun 2020. KBLI kita ada penambahan menjadi 1.700 sekian gitu ya. Oke, data tambahan badan usaha API. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.